Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Mercu Buana akan mempresentasikan serta membuat video tutorial tentang database pengupahan dan SDM. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas besar 2 mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Kelompok kami terdiri dari Delia Uliana Arumaya, Diva Bayu Pratiwi, Rizka Riyandini, dan Sebastian Mongoloy. Database. Basis disebut juga sebagai markas, gudang, atau tempat pengumpulan. Data merupakan catatan atau kumpulan fakta dunia yang mewakili objek seperti manusia, barang, hewan, konsep, peristiwa, dan lain-lain. Sebagainya yang diwujudkan dalam bentuk huruf, angka, simbol, gambar, teks, bunyi, atau kombinasi lainnya. Selanjutnya ada database. Merupakan suatu kumpulan data yang disusun dalam bentuk tabel-tabel yang saling berkaitan maupun berdiri sendiri dan disimpan secara bersama-sama pada suatu media. Basis data dapat digunakan oleh suatu atau lebih program aplikasi secara optimal. Data disimpan tanpa mengalami ketergantungan pada program yang akan menggunakannya. Sistem akuntansi penggajian dan pengupahan. Sistem akuntansi penggajian dan pengupahan digunakan untuk mengatasi kesalahan dan penyimpangan dalam perhitungan dan pembayaran gaji dan upah. Sistem akuntansi penggajian dan pengupahan dirancang oleh perusahaan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai gaji dan upah karyawan sehingga mudah dipahami dan mudah digunakan. Selanjutnya ada fungsi-fungsi yang terkait dalam sistem pengupahan. Fungsi kepegawaian. Bagian ini bertanggung jawab untuk mencari karyawan baru, menyeleksi calon karyawan baru, membuat surat keputusan tarif gaji, mutasi karyawan, kenaikan pangkat dan golongan gaji, memberhentikan karyawan, dan memonitoring status-status dalam pengkajian. Selanjutnya ada fungsi pencatat waktu. Bagian ini bertanggung jawab untuk menyelenggarakan waktu hadir bagi semua karyawan perusahaan atau instansi. Sistem pengendalian intern yang baik mensyaratkan fungsi pencatatan waktu hadir karyawan tidak boleh dilaksanakan oleh fungsi operasi atau oleh fungsi pembuat daftar gaji dan upah. Fungsi-fungsi yang terkait dalam sistem pengupahan. Yang pertama ada fungsi akuntansi. Bagian akuntansi bertanggung jawab untuk mencatat kewajiban yang timbul dalam hubungannya dengan pembayaran gaji karyawan. Kedua, fungsi keuangan. Bagian ini bertanggung jawab untuk mengisi cek tersebut ke bank, guna pembayaran gaji dan upah, lalu menguangkan dan mencairkan cek tersebut ke bank. Uang tunai tersebut kemudian dimasukkan ke dalam amplop gaji dan upah setiap karyawan, dan buruh untuk selanjutnya dibagikan kepada yang berhak. Selanjutnya ada fungsi pembuat daftar gaji dan upah. Bagian ini bertanggung jawab untuk membuat daftar gaji dan upah yang berisi penghasilan bruto yang menjadi hak dan berbagai potongan yang menjadi angka beban setiap karyawan selama jangka waktu pembayaran gaji. Selanjutnya ada sistem informasi yang sumber daya manusia. Sistem informasi sumber daya manusia merupakan proses kegiatan menginventarisir kondisi, keadaan sumber daya manusia yang berada di dalam perusahaan untuk mengetahui kuantitas dan kualitas maupun permasalahan yang dihadapi untuk menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijaksanaan manajemen sumber daya manusia. Sistem ini merupakan suatu prosedur yang sistematis untuk mengumpulkan, menarik, menyimpan, dan memutakhirkan data yang dibutuhkan suatu perusahaan tentang sumber daya manusia. Karakteristik sistem informasi sumber daya manusia. Tepat waktu. Manajer harus memiliki akses untuk memutakhirkan informasi yang disajikan kepada manajer haruslah memiliki ketetapan waktu pada saat informasi tersebut disajikan, sehingga proses pengembalian keputusan dapat dilakukan dengan baik. Selain itu, informasi harus selalu up to date, diterapkan pada waktu yang layak.
dan sampai pada alokasi yang tepat. Akurat. Manajer haruslah mampu bergantung pada keakuratan informasi yang disediakan. Informasi yang dibutuhkan pemakai harus memenuhi tingkat akurasi atau ketepatan yang tinggi, bebas dari pengertian menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diantarkan oleh pemakainya. Ketiga, ringkas. Manajer dapat menyerap banyak informasi yang dibutuhkan dalam situasi-situasi tertentu. Informasi yang disajikan tersebut tidak terbelit-belit dan memuat substansi informasi yang dibutuhkan dalam situasi tersebut. Selanjutnya, relevan. Manajer haruslah mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam suatu situasi tertentu. Relevansi suatu informasi harus dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Para pemakai informasi hanya mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam suatu situasi tertentu. Lengkap. Manajer haruslah mendapatkan informasi yang lengkap dan tidak terpotong-potong. Informasi yang disajikan tidak terpotong-potong, meliputi semua aspek yang berkaitan dengan daya guna informasi tersebut bagi pemakai. Oke teman-teman, kali ini kita akan memperlihatkan tutorial bagaimana cara membuat database pengupahan dan SDM. Pastikan teman-teman harus memiliki aplikasi Microsoft Access. Setelah itu, langsung dibuka aplikasi Microsoft Access, akan muncul tampilan seperti ini. Langkah pertama, teman-teman klik blank database. Setelah itu akan muncul file name. Di sini bebas teman-teman mau kasih nama file apa saja, dan selanjutnya sebelahnya ada item folder untuk tempat penyimpanan file tersebut. Kalau sudah selesai semua, teman-teman boleh klik create. Akan muncul seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan membuat data tabel karyawan, tabel absensi, dan tabel upah. Pertama-tama, kita akan membuat data tabel karyawan. Di sini kita sudah membuat contoh data tabel karyawan. Cara membuatnya adalah pilih create, lalu klik table design, lalu buat seperti ini. File nama isi dengan nick, nama karyawan, alamat, dan seterusnya. Bisa ditambahkan sesuai dengan kebutuhan. Lalu data type diisi seperti ini, nick, pilih short text, nama karyawan, pilih short text, dan seterusnya. Setelah itu, klik kanan, letakkan primary key pada nick, lalu klik kanan, pilih save isi table name. Setelah itu, klik OK. Jika sudah selesai, klik view, lalu muncul tampilan seperti ini. Selanjutnya, ketik data seperti biasa. Jika sudah selesai mengisi data, maka akan seperti ini. Selanjutnya, kita akan membuat tabel absensi. Caranya sama seperti membuat data tabel karyawan. Pilih create, lalu klik table design, lalu buat seperti ini. Lalu file name diisi dengan no ID, lalu data type diisi dengan auto number, nick pilih short text, lembur, izin dan terlambat pilih number. Setelah itu klik kanan, letakkan primary key pada nick, lalu klik kanan pilih save, isi table name. Setelah itu klik OK. Jika sudah selesai, klik view, lalu isi data sesuai dengan data absensi karyawan berikut hasilnya. Selanjutnya, kita akan membuat tabel upah. Caranya sama seperti sebelumnya, pilih create, lalu klik tabel design, lalu buat seperti ini. Lalu field name diisi dengan nomor ID,
Lalu data type, pilih auto number. NIK pilih short text. Gaji pokok, tunjangan makan dan transportasi, dan tunjangan jabatan pilih currency. Setelah itu, klik kanan, letakkan primary key pada nomor ID. Lalu klik kanan, pilih save. Isi tabel upah, setelah itu klik OK. Jika sudah selesai, klik view. Lalu, isi data sesuai data upah karyawan berikut hasilnya. Langkah selanjutnya, kita akan membuat query. Apa itu query? Query adalah semacam kemampuan untuk menampilkan suatu data dari database, di mana mengambil dari tabel-tabel yang ada di database. Namun, tabel tersebut tidak semua ditampilkan sesuai dengan kita inginkan. Cara membuat query, pilih create, klik query design, add tabel karyawan, tabel upah, dan tabel absensi. Kalau sudah semua, klik close. Lalu masukkan satu-satu item dari tabel data karyawan, dimulai dari NIK, nama karyawan, alamat, tempat tanggal lahir, status, jabatan, tanggal masuk, dan NPWP. Setelah itu juga masukkan item tabel absensi dan tabel upah, lalu checklist show setiap item. Setelah semua item di-input, klik run. Berikut hasilnya. Lalu klik save untuk menyimpan pada perubahan query, beri nama sesuai kebutuhan. Selanjutnya kita akan membuat from. Pertama-tama kita klik create, lalu klik from. Nah, tampilannya seperti ini. Kalau kita mau mengedit, klik view, design view. Kita akan mengedit sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Setelah itu, kita akan menghitung tunjangan lembur, gaji kotor, izin terlambat, PPh 21, BPJS Kesehatan, BPJS Tenaga Kerja, jumlah potongan, dan gaji bersih. Caranya, pertama-tama kita menghitung lembur, tunjangan lembur. Klik data, klik control source, rumus lembur seperti ini. Setelah kita menulis rumus lembur, lalu klik OK, formatnya diganti currency, name-nya diganti total lembur. Selanjutnya kita akan menghitung gaji kotor. Caranya sama seperti menghitung total lembur. Klik data. Ini rumus gaji kotor. Setelah kita menulis rumus gaji kotor, klik OK, formatnya diganti currency, name-nya diganti total gaji kotor. Selanjutnya kita menghitung potongan izin dengan cara yang sama. Klik data, ini rumus izin. Setelah kita mengisi rumus izin, klik OK, formatnya diganti currency, name-nya diganti total izin. Nah, terus kita menghitung terlambat. Rumus total terlambat. Kalau kita sudah selesai menulis total rumus terlambat, klik OK, formatnya diganti currency, namanya diganti total terlambat. Selanjutnya kita menghitung PPh 21. Sama caranya seperti tadi, klik data, ini rumus PPh 21. Setelah selesai kita menulis rumus PPh pasal 21, klik OK, formatnya diganti currency, namanya diganti total PPh 21. Terus kita menghitung BPJS Kesehatan. Klik data, ini rumus total BPJS Kesehatan. Setelah menulis rumus BPJS Kesehatan, klik OK, formatnya diganti currency,
Nah, name-nya diganti total BPJS Kesehatan. Selanjutnya kita menghitung BPJS Tenaga Kerja. Klik data. Ini rumus BPJS Tenaga Kerja. Kalau sudah selesai menulis rumus total BPJS Tenaga Kerja, klik OK. Formatnya diganti currency. Name-nya diganti total BPJS TK. Selanjutnya kita menghitung jumlah potongan. Klik data. Ini rumus jumlah potongan. Setelah kita menulis rumus jumlah potongan, klik OK. Formatnya diganti currency. Name-nya diganti total potongan. Dan yang terakhir kita akan menghitung gaji bersih. Klik data. Ini rumus gaji bersih. Setelah kita menulis rumus gaji bersih, klik OK. Formatnya diganti currency. Name-nya diganti total gaji bersih. Setelah kita semuanya sudah diedit, hasilnya seperti ini. Klik view. Nah, ini yang sudah selesai diedit. Sekian video database pengupahan dan SDM. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.